Masuk berita internasional. Siapa sangka TKI pria sederhana dari Jawa Timur yang dulu dihina di restoran mewah oleh seorang wanita CEO Prancis, kini justru membuat semua orang terdiam saat melihat siapa dia sebenarnya. Bahkan Presiden Prancis pun bereaksi. Tulis di komentar. Asal kota kamu nonton dari mana? Absen dulu dong. Surabaya hadir? Jogja hadir? Atau dari Paris juga nih? Yuk, kita mulai kisah inspiratif yang viral ini. Embun pagi belum sepenuhnya menguap dari landasan Charles de Gaulle saat pesawat yang membawa Raffi, pria asal Banyuwangi berusia 27 tahun, mendarat di Paris. Ia menatap keluar jendela kecil pesawat dengan mata sembab dan jantung berdebar. Bukan karena takut pada negeri asing yang akan ia tapaki, tapi karena rindu dan harap bercampur dalam satu sesak yang menghimpit dadanya. Di tangannya, ia genggam foto ibunya. Wajah tua dengan garis lelah, tubuh ringkih yang kian melemah karena penyakit, namun selalu menyemangatinya melalui suara pecah dari telepon murah di warung tetangga. Raffi, ibu ndak butuh kamu jadi kaya. Ibu cuma pengin kamu kuat. Pesan itu masih terngiang, seolah ibunya menyusup ke dalam kabin pesawat dan duduk diam di sebelahnya. Langkah pertama Raffi di bandara terasa berat. Bahasa asing membombardir telinganya, membuatnya merasa tuli di tengah keramaian. Ia hanya bisa menunduk, mengikuti petunjuk panah-panah biru di dinding, berharap sampai ke tempat penjemputan tanpa tersesat. Di pundaknya, ransel tua berisi baju ganti dan sebungkus keripik tempe yang dibawa sebagai pengingat rumah. Ia tak tahu betapa keras dunia yang menantinya. Sampai akhirnya ia tiba di apartemen kecil tempat ia akan tinggal bersama 4 pekerja migran lain. Ia belum mengucapkan satu kata pun. Kamar sempit itu hanya cukup untuk tidur bergantian. Raffi diberi slot waktu tidur dari pukul 9 malam hingga 4 pagi. Di luar itu, kasur itu menjadi milik orang lain. Keesokan harinya, ia langsung bekerja di sebuah restoran elit milik perusahaan kuliner besar. Posisinya, kitchen porter, tukang cuci piring. Bukan chef, bukan pelayan, bukan barista. Tapi ia tak keberatan. Ia sudah biasa mencuci 100 piring di rumah makan Padang tempat ia pernah kerja dulu. Tapi yang berbeda adalah, di sini, ia tak dianggap manusia. Sejak awal masuk, tatapan sinis sudah menyambutnya. Beberapa staf berbicara cepat dalam bahasa Prancis yang tak ia pahami, lalu tertawa. Raffi tahu, dirinya sedang jadi bahan lelucon. TKI bodoh dari Indonesia, katanya dalam hati, membatin sambil menunduk. Tapi ia tak membalas. Ia anggap itu ujian dari Allah. Satu lagi dari banyak cobaan yang harus dilewati. Siang itu, Raffi harus mengangkat ember air panas dari dapur belakang ke area bersih. Tapi baru 3 langkah. Lantai basah membuatnya tergelincir. Ember tumpah, membasahi lantai, dan mengenai ujung celana seorang wanita anggun yang baru masuk. Tumit tinggi, blazer putih, rambut pirang kecoklatan tertata rapi. Ia menatap tajam ke arah Raffi seperti melihat sesuatu yang menjijikan. "Apa kamu buta?" Suara wanita itu meledak, tajam dan dingin. Raffi terkejut. Ia buru-buru berlutut, meminta maaf dalam bahasa Inggris terbata. "I'm sorry, madam. I didn't mean to." Wanita itu makin geram. Ia melirik manajer restoran yang langsung membungkuk hormat padanya. "Get him out of here. Or at least, send him to clean the toilet. That's where he belongs." Ujarnya sambil berjalan angkuh melewati genangan air. Itulah Claire Dubois, CEO muda perusahaan kuliner internasional, pemilik jaringan restoran bintang 5 yang kini tersebar di 3 benua. Ia dikenal sebagai wanita yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Dan di matanya, Raffi bukan siapa-siapa, hanya buruh impor dari negeri jauh yang pantas dicampakan. Sore harinya, Raffi membersihkan toilet dalam diam. Tangannya gemetar bukan karena marah, tapi karena malu. Ia merasa harga dirinya terkoyak, tapi ia tidak ingin pulang. Ia tidak boleh menyerah. Bukan demi harga diri, tapi demi ibunya yang menunggu di rumah dengan tubuh yang makin melemah. Ia menatap cermin di toilet yang ia bersihkan. Bayangan dirinya lusuh. Namun di matanya ada sesuatu yang tak pernah padam. Tekad. "Aku kesini bukan buat dipuji,
Tapi aku bakal bikin semua orang lihat bahwa orang seperti aku pun bisa berdiri di tempat yang sama dengan mereka. Dengan caraku sendiri. Ia menunduk, menuntaskan pekerjaannya tanpa dendam. Dalam diam, Raffi menyiapkan langkah untuk hari-hari berikutnya, tanpa tahu bahwa jalan yang ia lalui akan membawa namanya menjadi perbincangan seantero negeri. Dan malam itu, saat semua tertidur di apartemen sempit, Raffi kembali menulis di notes kecilnya, bukan tentang penderitaan, tapi tentang harapan. Pagi di Paris masih diselimuti embun dingin ketika Raffi tiba lebih awal di restoran. Jemarinya yang kasar memegang kain pel penuh sabun, menyeka meja-meja marmer yang mengilap. Ia tahu, hari ini adalah hari penting, inspeksi CEO. Suasana dapur dipenuhi ketegangan sejak semalam. Para supervisor berlarian, memberi perintah seperti pasukan militer. Setiap sudut ruangan harus sempurna. Tidak boleh ada celah. Raffi tak banyak bicara. Ia hanya menunduk, menyelesaikan tugas-tugasnya. Di keningnya, butiran keringat muncul meski suhu ruangan dingin. Ia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Setelah kejadian memalukan kemarin, namanya mulai dibicarakan sebagai TKI ceroboh. Ia dengar beberapa staf menyindirnya sambil tertawa tertahan, tapi ia memilih diam. Baginya, yang penting bukan omongan orang, melainkan kenyataan yang sedang ia perjuangkan. Tepat pukul 10, pintu restoran terbuka. Seorang wanita masuk, diikuti oleh dua pria berpakaian rapi. Langkahnya cepat, tegas, dan penuh wibawa. Rambutnya disanggul anggun, blazer putih berpotongan pas membalut tubuh rampingnya. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, memandangi seisi restoran seolah dunia sedang menanti perintahnya. Semua staf langsung membungkuk. Beberapa menyebut namanya dengan suara hampir berbisik. Claire Dubois. Raffi yang sedang membawa nampan minuman dari dapur, terhenti di ujung langkah. Jantungnya seolah lupa berdetak. Itu wajah yang kemarin menghujatnya. Wajah yang menatapnya seperti sampah. Tapi hari ini, ia harus bersikap profesional. Namun nasib tak bisa ditebak. Saat Raffi lewat membawa nampan berisi 4 gelas wine untuk ruangan VIP, salah satu pelayan memanggil dari belakang. Raffi, kamu bawa minuman yang salah. Refleks. Raffi berhenti dan menoleh. Tapi kakinya mengenai kabel pendingin udara portabel yang melintang tak terlihat. Ia kehilangan keseimbangan. Nampan terlepas. Gelas-gelas melayang dan ceraash. Suara kaca pecah membelah keheningan. Cairan merah keunguan membasahi lantai dan mengenai bagian bawah celana Claire. Semua mata tertuju ke arah yang sama. Detik itu terasa seperti seabad. Claire berdiri kaku, matanya menusuk tajam ke arah Raffi yang berlutut, memunguti pecahan kaca dengan tangan gemetar. Apa kamu memang terlahir untuk membuat masalah? Ucap Claire pelan namun mematikan. Raffi terdiam. Ia tak bisa menjawab. Tak berani menatap langsung. Tapi sebelum ia sempat bicara, manajer restoran sudah melangkah maju, mendorong Raffi ke samping dengan kasar. Maaf, Mademoiselle Dubois. Kami akan langsung menggantinya. Claire melangkah pelan mendekati Raffi, menatapnya seolah ingin membekukan seluruh tubuhnya. Namamu siapa? Raffi, Madam. Jawabnya lirih. Kau tahu berapa harga celana ini? Lebih dari gaji setahunmu. Tapi bukan itu yang penting. Masalahnya, kau membuatku terlihat bodoh di hadapan semua stafku. Raffi menunduk makin dalam. Ia bisa merasakan seluruh tubuhnya terbakar karena malu. Tapi ia tetap membisu. Ia tahu, tidak ada kata maaf yang cukup untuk menebus kesan buruk di mata wanita seperti Claire Dubois. Kamu tahu tempatmu di mana? Tanya Claire lagi. Nada suaranya seperti menusuk tulang. Raffi mengangguk pelan. Tempatmu bukan di restoran ini. Tapi, karena aku tidak bisa memecatmu sekarang, aku ingin kamu lakukan satu hal. Bersihkan seluruh toilet staff sampai mengilap. Dan jangan biarkan aku melihat wajahmu hari ini. Tanpa protes, Raffi berdiri perlahan, mengangguk, dan melangkah ke area belakang. Sepanjang perjalanan, ia tidak meneteskan air mata, meski hatinya terasa koyak. Bukan karena harga diri yang diinjak,
Tapi karena ia sadar di tempat ini, harga manusia bisa dihitung dari baju yang mereka pakai dan bahasa yang mereka ucapkan. Sesampainya di toilet staff, Raffi mengunci pintu, menghela napas panjang, dan menatap dirinya di cermin. Tubuh yang sama, wajah yang sama, tapi dunia memperlakukannya seolah ia tak berharga. Apa ini takdirku, Allah? Lirihnya. Tapi ia segera menyadari, pertanyaan itu tak akan memberinya jawaban. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus berjalan. Sekotor apapun toilet itu, ia bersihkan hingga kinclong. Sekalipun harga dirinya diinjak, ia masih bisa menjaga kehormatannya dengan bekerja sebaik mungkin. Dan di tengah bunyi air keran dan sikat lantai, Raffi bertekad dalam hati. Jika aku tidak bisa mengubah pandangan mereka hari ini, maka aku akan membuat mereka melihat kebenaran esok hari. Dengan caraku. Tanpa membalas dengan kebencian, tapi dengan hasil. Hari itu, Claire berpikir bahwa ia telah meletakkan Raffi di tempat terendah. Tapi yang tak ia tahu, dari dasar itulah seseorang bisa melompat paling tinggi. Toilet staff kini lebih bersih dari sebelumnya. Dinding keramik yang tadinya berjamur kini mengilap. Lantai yang biasa dipenuhi bekas sepatu kini bisa memantulkan cahaya. Tapi siapa yang peduli? Tak ada satupun dari mereka yang datang dan melihat hasil kerja Raffi. Tak ada ucapan terima kasih, apalagi penghargaan. Ia keluar dari ruangan sempit itu dengan tangan kotor, wajah basah oleh keringat, dan dada sesak oleh kenyataan. Langkahnya kembali ke dapur terasa seperti jalan ke tiang gantungan. Seolah-olah, setiap detik ia hidup di tempat ini adalah kesalahan besar. Raffi masuk ruang ganti, mengambil baju bersih dari loker kecilnya, tapi mendapati kemejanya basah kuyup dan berbau. Seseorang menyiramkannya dengan air. Ada secari kertas menempel di lemari logam. Kembali saja ke kampungmu, budak. Tertulis dalam bahasa Inggris patah-patah, tapi cukup jelas untuk menusuk jantung. Seketika ruang ganti terasa lebih dingin. Dunia di sekelilingnya memudar. Hanya suara detak jantung yang menggema di telinganya. Tangannya mengepal, bukan karena ingin membalas, tapi karena ia harus menahan agar air matanya tidak tumpah. Ia berjalan pelan ke belakang restoran, duduk di tangga darurat. Pandangannya kosong. Di ujung jemarinya, luka kecil menganga, teriris pecahan kaca saat kejadian kemarin. Tapi yang lebih perih adalah luka di harga dirinya. Ia menyalakan ponsel murahnya, membuka galeri foto. Wajah ibunya kembali muncul. Wajah itu, satu-satunya hal yang membuatnya tidak pulang hari ini juga. Wajah yang mengajarkannya sabar. Wajah yang selalu bilang, hidup itu bukan soal bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi bagaimana kamu tetap berdiri meski diinjak. Dan Raffi tahu, dirinya harus tetap berdiri. Sayangnya, hari itu belum selesai. Ketika ia kembali ke dapur, ada tamu VIP datang lebih awal. Semua orang sibuk. Dalam kekacauan itu, seorang supervisor menyuruh Raffi membawa wine dan kudapan ke ruang VIP karena pelayan utama belum datang. Raffi sempat ragu, tapi ia tak ingin memperburuk namanya. Dengan hati-hati, ia mengangkat nampan dan melangkah ke ruang VIP. Tapi belum sempat masuk, seorang pelayan lokal menarik lengannya kasar. Bukan kamu yang seharusnya masuk ruangan ini. Mereka tidak ingin melihat wajah dari dunia ketiga. Raffi terdiam. Tangan kanannya masih memegang nampan. Pelayan itu merampasnya lalu masuk ruangan sambil tertawa kecil. Beberapa detik kemudian, tawa itu berubah menjadi riuh. Dia itu siapa sih? Bisa-bisanya hampir menyajikan wine ke tamu kerajaan. Ucap salah satu pelayan lain dengan nada sinis. Lucu ya, buruh kayak gitu pengin jadi waiter elit. Mau nyolong kerjaan bule. Celetuk pelayan lain sambil menunjuk ke arah Raffi. Tawa mereka pecah. Seolah keberadaan Raffi di dunia ini adalah lelucon besar yang layak ditertawakan. Salah satu dari mereka menyelinap dan merekam Raffi yang berdiri terpaku di lorong sempit restoran. Wajahnya penuh rasa malu. Video itu kemudian dikirim ke grup pesan staf dengan judul, "TKI bodoh coba jadi waiter VIP." Raffi mengetahuinya malam itu. Salah satu staf dapur yang bersimpati diam-diam menunjukkan isi grup tersebut. Raffi tidak marah.
Ia tidak mengamuk. Tapi ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Bukan semangat, tapi kepercayaan. Kepercayaan bahwa kerja keras bisa langsung menghapus diskriminasi. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke Prancis, Raffi benar-benar merasa sendirian. Ia tidak punya teman. Tidak ada yang membelanya. Dunia seolah memutuskan bahwa karena ia lahir dari keluarga sederhana di Banyuwangi, karena ia berkulit sawo matang dan berlogat asing, maka ia tak layak dihormati. Tapi, di tengah gelap pikirannya malam itu, ia mengambil pena dan kembali menulis di catatan kecil yang selalu ia bawa. Mereka bisa tertawa hari ini, tapi akan datang hari di mana dunia melihat siapa aku sebenarnya. Aku bukan sekadar TKI. Aku bukan pecundang. Aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk membalikan semuanya. Dan dari jendela kamar sempit yang menatap gedung-gedung dingin kota Paris, ia mengangkat wajahnya ke langit. Ia tidak tahu apakah langit Prancis sama seperti langit Banyuwangi, tapi ia tahu permohonan yang tulus akan sampai ke langit manapun. Allah, kuatkan aku. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Dengan mata masih sembab dan dada yang berat, Raffi akhirnya tidur. Di sebelahnya, suara langkah kaki para pekerja lain bersahutan. Dunia belum berubah. Tapi malam itu, Raffi memutuskan satu hal. Ia tidak akan menunggu belas kasih. Ia akan membuat mereka membuka mata. 2 hari berlalu sejak video penghinaan terhadap Raffi menyebar di grup staf restoran. Meski tidak viral di luar, tapi di dalam lingkungan kerja sempit itu, video itu menjadi bahan lelucon yang belum habis. Setiap Raffi lewat, ada saja suara cekikikan dan lirikan merendahkan. Namun Raffi tetap berjalan tegak. Ia sudah tidak punya ruang untuk marah, apalagi menyimpan dendam. Ia hanya punya satu fokus, terus bertahan sampai bisa mengirim uang ke rumah untuk pengobatan ibunya. Setiap malam, ia mengulang catatan harian kecilnya di ponsel tua, menulis seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengingatkan bahwa rasa sakit hari ini hanyalah anak tangga menuju tempat yang lebih tinggi. Dan ia percaya, Allah melihat semua, bahkan ketika dunia menutup mata. Pagi itu, kabut musim gugur mulai menipis ketika Raffi mendapat tugas belanja bahan-bahan segar dari pasar lokal. Ia membawa troli dorong dan daftar belanjaan, mengenakan jaket tipis yang mulai usang. Jalanan Paris di pagi hari masih lengang. Angin menampar pipi, menusuk hingga ke tulang. Tapi Raffi sudah terbiasa. Di desa, ia dulu berjalan kaki berkilo-kilometer untuk membawa sayur ke pasar. Sepulang dari pasar, saat melewati gang sempit yang mengarah ke area parkir restoran, ia mendengar teriakan panik. Help! Oh my God! My brake! Langkah Raffi spontan berhenti. Dari kejauhan, sebuah mobil sedan mewah meluncur mundur tak terkendali. Di belakang kemudi, seorang wanita berteriak histeris. Orang-orang sekitar hanya menonton. Sebagian sibuk merekam dengan ponsel. Tak ada yang bergerak menolong. Raffi tidak berpikir panjang. Ia menjatuhkan troli belanjaannya, lalu berlari menyusuri trotoar, menyelinap di antara mobil yang terparkir. Dalam beberapa detik, ia sudah sampai di sisi mobil. Dengan refleks luar biasa, ia membuka pintu pengemudi dari luar, menarik rem tangan dengan tenaga penuh sambil menahan mobil agar tidak menabrak tembok di ujung gang. Mobil berhenti. Mesin mati. Dunia hening. Wanita itu masih gemetar di kursi pengemudi. Napasnya memburu, matanya membelalak. Raffi berdiri di samping pintu, menatap wajahnya dengan bingung, dan langsung tersentak. Itu Claire Dubois. Wanita itu menatap Raffi dengan ekspresi campur aduk, tak percaya, malu, panik, dan heran. Ia tidak mengatakan apapun. Bahkan ketika Raffi berkata lirih, "Anda baik-baik saja," Claire masih terpaku. Raffi hendak pergi begitu saja, tak ingin memperpanjang interaksi yang bisa membuatnya kembali disalahkan. Tapi Claire menahan lengannya. "Tunggu, kamu." Suaranya nyaris hilang. Raffi menunduk, tidak berani menatap matanya. "Saya harus kembali ke dapur, Madam." Claire ingin mengatakan sesuatu, tapi untuk pertama kalinya, lidahnya keluh.
Ia yang biasanya piawai bicara di depan dewan direksi, kini tidak tahu harus merespons bagaimana atas kebaikan seseorang yang baru 2 hari lalu ia permalukan habis-habisan. Raffi melangkah pergi, kembali mengambil troli yang tadi ia jatuhkan, lalu berjalan menuju dapur restoran tanpa menoleh sedikit pun. Ia tak tahu bahwa langkahnya barusan akan mengubah banyak hal. Beberapa staf yang melihat kejadian itu mulai membicarakannya. Ada yang mengatakan Claire menyelamatkan diri sendiri. Ada pula yang jujur menyebut, TKI itu yang nyelametin. Tapi semuanya masih dalam bisik-bisik. Belum ada yang berani bersuara lantang. Claire kembali ke ruangannya dengan langkah tak stabil. Ia duduk di kursi besar di balik jendela kaca yang menghadap jalan. Di tangannya masih ada sisa getar, bukan karena hampir celaka, tapi karena ditolong oleh orang yang semestinya ia injak-injak. Ia membuka laptop, mencoba bekerja, tapi pikirannya tak bisa fokus. Bayangan wajah Raffi saat menarik rem mobil terbayang terus di matanya. Bukan karena dramanya, tapi karena sorot matanya. Tenang, tidak menuntut apapun, seolah-olah menyelamatkan Claire adalah hal biasa yang tak perlu dibicarakan. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai CEO di usia muda, Claire tidak merasa di atas. Ia merasa kecil. Dan di dapur restoran, Raffi kembali ke tempat cuci piring. Tangannya bergerak cepat, menggosok loyang yang berminyak, seolah tak ada yang terjadi. Ia tak bercerita ke siapa-siapa. Tidak butuh pujian. Tidak ingin dianggap pahlawan. Bagi Raffi, menyelamatkan orang bukan soal siapa yang diselamatkan. Bahkan kalau itu orang yang telah merendahkannya, ia akan tetap menolong. Karena ia bukan sedang membuktikan apa-apa. Ia hanya sedang menjadi manusia. Dan malam itu, ia menulis satu kalimat baru di catatannya. Kebaikan tidak perlu mikrofon. Kadang ia hanya butuh keberanian diam-diam. Hari-hari setelah insiden mobil Claire berjalan lebih tenang. Tidak ada kata, terima kasih. Tidak pula permintaan maaf. Tapi ada perubahan kecil yang terasa. Claire tidak lagi menatap Raffi dengan sinis. Ia bahkan tidak menyebut namanya sama sekali. Hening, tapi bukan lagi dingin, melainkan semacam kebingungan yang belum sempat dikelola. Sementara itu, Raffi tetap menjalani rutinitas yang sama, bangun sebelum matahari, berjalan kaki ke restoran, bekerja di dapur dengan tangan cekatan, lalu kembali ke apartemen malam hari dengan tubuh remuk. Namun ada satu hal yang kini mulai muncul dalam dirinya. Keberanian untuk mulai menunjukkan siapa dia. Semua bermula dari sore itu. Chef utama restoran, Monsieur Antoine, mendadak jatuh sakit. Ia dilarikan ke rumah sakit karena masalah jantung. Sementara itu, restoran elit ini telah menerima reservasi penuh untuk malam itu, termasuk tamu VIP dari pemerintahan. Kepanikan melanda dapur. Sous chef saling tunjuk. Tidak satu pun berani mengambil alih. Claire datang ke dapur dan berdiri tegak di tengah kebingungan. Matanya menyapu seluruh staf, lalu berkata dengan suara tegas. Siapapun yang merasa bisa memimpin dapur malam ini, silakan maju. Tapi jika menunya gagal, kalian tahu konsekuensinya. Tak ada satu pun yang bergerak. Hingga dari sudut ruangan, suara pelan terdengar. Saya bisa bantu. Semua kepala menoleh. Di sana berdiri Raffi, dengan celemek lusuh dan tangan masih memegang baskom adonan. Sous chef menatapnya tak percaya. Kamu pikir ini warung nasi goreng pinggir jalan? Tapi Claire tidak bicara. Ia menatap Raffi beberapa detik. Mungkin teringat pada momen ketika ia diselamatkan dari kecelakaan. Lalu, ia mengangguk. Berikan satu kesempatan. 3 menu. 1 jam. Raffi menelan ludah. Ia tidak menyangka akan diberi kesempatan sebesar ini. Tapi ia tidak boleh ragu. Dengan cepat, ia membuka kulkas, melihat bahan yang tersedia, dan mulai bekerja. Tangannya lincah, gerakannya presisi. Ia mulai memadukan teknik yang pernah ia pelajari dari berbagai tempat, bumbu Jawa dari ibunya, potongan cepat dari chef Jepang yang dulu membimbingnya, serta teknik plating dari buku-buku bekas yang ia baca selama malam-malam panjang di apartemen. Ia memasak bukan hanya dengan tangan, tapi dengan hati. Bukan untuk membuat orang terkesan, tapi untuk menghadirkan rasa pulang.
Karena bagi Raffi, makanan bukan sekadar rasa, itu adalah cara menyampaikan cerita tanpa kata-kata. 3 menu selesai tepat waktu. Salah satunya adalah kreasi unik, daging bebek panggang dengan saus kluek dan espuma lemon thyme, perpaduan antara rasa tanah air dan teknik modern. Makanan itu dibawa ke ruang tamu VIP. Claire duduk di meja bersama para pejabat, diplomat, dan kritikus kuliner. Ia tidak memberitahu siapa yang memasak malam itu. Diam-diam, ia ingin melihat hasilnya tanpa pengaruh opini. Beberapa menit setelah hidangan selesai disantap, pujian mulai berdatangan. Seorang kritikus dari majalah kuliner Prancis berdiri dan berkata, "Ini rasa yang belum pernah saya rasakan di Paris. Kaya, dalam, dan emosional." Claire tersenyum tipis. Tapi di dalam dirinya, ada getaran yang sulit ia pahami. Ia kembali ke dapur setelah tamu-tamu VIP pergi. Semua staf masih tertegun melihat masakan yang dihidangkan Raffi. Tak ada cemoohan, tak ada tawa meremehkan. Hanya diam. Claire menatap Raffi yang sedang membersihkan meja kerjanya. "Kamu belajar dari mana?" tanyanya pelan. Raffi menoleh, agak bingung. "Dari dapur. Dan dari ibu saya." Claire ingin bertanya lebih jauh, tapi bibirnya kembali diam. Ia merasa, untuk kali pertama, ia melihat seseorang yang tak bisa ia simpulkan dengan cepat. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Restoran mulai menerima telepon dari pelanggan yang ingin memesan menu fusion semalam. Bahkan, salah satu media kuliner lokal menulis artikel berjudul, "TKI muda bawa angin baru ke dapur Paris." Meski tak menyebut nama, beberapa staf mulai menduga siapa sosok di balik masakan itu. Tapi Raffi tetap seperti biasa. Tak berubah. Ia kembali mencuci piring, menyapu dapur, dan mengantarkan belanjaan ke pasar. Karena bagi Raffi, pujian bukan tujuan. Ia tak pernah ingin jadi sorotan. Ia hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bukan seonggok angka dari dunia ketiga. Malam itu, ia duduk di jendela apartemennya. Hujan turun tipis. Paris terlihat sendu. Ia menulis di catatannya, "Aku tidak ingin mereka tahu siapa aku. Aku ingin mereka tahu bahwa orang seperti aku bisa berdiri sejajar tanpa harus berteriak. Aku percaya Allah menyaksikan semua perjuangan diam-diam ini." Dan jauh di dalam hati Claire, yang malam itu diam-diam membaca ulang laporan pujian dari pelanggan, ada satu perasaan baru yang mulai tumbuh, bukan hanya rasa penasaran, tapi semacam kagum. Namun ia masih terlalu angkuh untuk mengakuinya. 2 hari setelah malam istimewa itu, restoran kembali berjalan seperti biasa. Tak ada pengumuman resmi, tak ada selebrasi. Tapi semua tahu, malam itu adalah titik balik. Sejak hidangan racikan Raffi mencuri perhatian tamu-tamu penting, atmosfer di dapur berubah. Tak ada lagi tawa sinis atau lirikan meremehkan setiap kali Raffi lewat. Mungkin mereka belum siap menghormatinya secara terbuka, tapi mereka mulai berhenti mencibir. Namun bagi Raffi, itu belum cukup. Ia tetap menjalani hari-hari seperti sebelumnya. Datang paling pagi, pulang paling malam, bekerja di balik panas dan bisingnya dapur tanpa keluh. Ia tak mencari sorotan. Tapi di balik diamnya, ada sesuatu yang perlahan mulai mengusik. Rasa penasaran dari seseorang yang biasanya terlalu tinggi untuk menoleh ke bawah. Claire. Wanita itu mulai sering muncul di dapur. Lebih dari biasanya. Ia tidak pernah menyapa langsung. Tapi matanya kerap mengikuti gerak-gerik Raffi dari kejauhan. Beberapa kali ia pura-pura membaca laporan sambil berdiri di dekat meja kerja Raffi. Dan meski wajahnya tetap dingin, ada satu yang berbeda, ia mendengarkan. Suatu sore, restoran akan kedatangan delegasi kecil dari Asia Timur untuk jamuan makan informal. Biasanya acara semacam ini hanya diurus oleh tim PR dan manajer restoran. Tapi kali ini, Claire mengambil kendali penuh. Dan di luar dugaan, ia memanggil Raffi ke ruangannya. Raffi sempat mengira ia akan dimarahi. Ia datang dengan celemek masih menempel di pinggang dan tangan sedikit berbau bawang putih. Claire berdiri di balik meja besar dengan berkas-berkas menumpuk. Matanya tajam tapi tidak setajam biasanya. Ada acara jamuan kecil besok.
Tamu dari Jepang dan Korea. Mereka cukup penting, katanya tanpa basa-basi. Raffi mengangguk pelan. Saya bisa bantu di dapur, kalau diperlukan. Claire menatapnya sebentar, lalu menjawab. Aku tidak minta kamu bantu di dapur. Aku ingin kamu hadir di ruangan jamuan sebagai bagian dari tim presentasi rasa. Raffi nyaris tak bisa percaya. Saya? Ya, jawab Claire singkat. Makanan kemarin itu membuat mereka ingin tahu siapa yang meraciknya. Dan aku tidak suka berbohong. Jadi, aku ingin kamu berdiri di sana. Tidak untuk bicara. Cukup hadir. Raffi terdiam. Rasanya seperti dilempar ke dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari balik pintu dapur. Dunia beraroma parfum mahal, kemeja licin, dan senyum penuh basa-basi. Tapi, madam saya tidak punya pakaian yang pantas untuk. Aku sudah siapkan, potong Claire, menunjuk ke arah kursi di dekat pintu di mana tergantung sebuah blazer hitam sederhana namun elegan. Kamu cukup bersikap biasa saja. Raffi menelan ludah. Ia ingin menolak. Dunia di balik ruang dapur terlalu asing, terlalu bersinar. Tapi ada dorongan lain, suara kecil di dalam dadanya yang berkata, ini bukan tentang kenyamanan, ini tentang keberanian. Esok harinya, tepat pukul 7 malam, Raffi berdiri di sudut ruangan jamuan. Ruangan itu tidak besar, tapi elegan. Dindingnya berlapis kayu gelap. Lampu gantung kristal menggantung rendah. Dan meja oval panjang dihiasi bunga segar. Claire duduk di tengah, mengenakan dress biru gelap. Tenang, anggun, tapi sorot matanya tetap penuh kendali. Ia sesekali melirik ke arah Raffi yang berdiri di sisi kiri ruangan. Berjarak cukup jauh dari para tamu, tapi cukup terlihat. 3 menu disajikan. Menu utama adalah versi baru dari masakan khas Indonesia yang sudah ia sempurnakan. Ayam rempah kelapa muda dengan sentuhan saus anggur putih dan daun jeruk. Saat tamu mencicipinya, beberapa langsung angkat alis. Mereka tidak mengerti semua bumbu di dalamnya, tapi mereka bisa merasakan bahwa rasa itu bukan buatan tangan sembarangan. Salah satu tamu dari Jepang, pria tua berambut perak, mengenakan jas tenun halus, melihat ke arah Claire dan bertanya pelan, "Who is the chef?" Claire menoleh ke arah Raffi, lalu berkata, "He is." Pria itu bangkit perlahan, mendekati Raffi. Lalu, sesuatu yang tak disangka terjadi. Ia membungkuk hormat, lalu berkata dalam bahasa Jepang yang fasih, "Masakanmu memiliki hati. Aku bisa merasakannya. Kamu pernah belajar di Kyoto, bukan?" Raffi tercengang. "Sensei Yamamoto." Pria itu tersenyum. "Kau mengenal rasa bukan dari buku, tapi dari luka dan cinta. Aku ingat kamu." Claire terpaku. Ia tidak mengerti bahasa Jepang, tapi dari ekspresi wajah mereka, ia tahu, ada cerita besar yang belum ia dengar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, para tamu memberikan tepuk tangan bukan untuk Claire, bukan untuk restoran, tapi untuk seorang pria Jawa Timur yang berdiri di pojok ruangan, dengan mata jernih dan tangan yang pernah dicemooh. Setelah tamu-tamu pulang, Claire menghampiri Raffi di lorong belakang. Ia berdiri di depan pria itu, lalu berkata pelan, "Kamu bukan cuma juru masak." Raffi menatapnya tenang. "Saya hanya orang biasa yang ingin melakukan hal luar biasa, tanpa harus jadi siapa-siapa." Claire mengangguk pelan. Tak bisa membalas dengan kata-kata, tapi wajahnya menyimpan sesuatu yang selama ini hilang, pengakuan. Malam itu, Raffi berjalan pulang melewati jembatan Seine. Angin musim gugur menerpa wajahnya. Ia berhenti sejenak, menatap sungai yang tenang, lalu menengadah ke langit gelap. Allah, jika ini langkah kecil menuju sesuatu yang besar, aku siap. Tapi jangan biarkan aku lupa dari mana aku datang. Dan dari kejauhan, menara Eiffel bersinar dalam senyap, seolah ikut mengangguk pada perjalanan seorang anak desa yang mulai mengguncang kota cahaya. Hujan tipis turun membasahi kota Paris malam itu. Dari jendela dapur restoran, cahaya lampu jalan memantul di atas aspal basah, menciptakan kilau yang sendu. Raffi berdiri di dekat wastafel, tangannya sibuk mengelap piring-piring besar sisa jamuan.
Tapi pikirannya jauh menelusuri waktu. Ucapan, "Aku ingat kamu," dari pria Jepang tadi siang terus bergema di kepalanya. Sensei Yamamoto. Nama itu bukan sekadar kenangan. Ia adalah titik balik hidup Raffi sebelum datang ke Eropa. Beberapa tahun lalu, sebelum menjadi TKI, Raffi pernah mendapat beasiswa untuk belajar kuliner di Kyoto. Ia memenangkan lomba masak tingkat kabupaten di Jawa Timur. Sebuah program pertukaran budaya dari Jepang mengirimnya ke sekolah kuliner khusus selama 1 tahun. Di sanalah ia belajar teknik memotong cepat, menyusun rasa dari bahan paling sederhana, dan, yang paling penting, memasak dengan rasa hormat. Tapi tak banyak yang tahu bahwa kepergian Raffi dari Jepang bukan karena kontrak selesai, tapi karena surat dari kampung halaman. Ibunya sakit keras. Tanpa pikir panjang, Raffi pulang. Ia tinggalkan semua, bahkan peluang untuk jadi asisten tetap di dapur Hotel Bintang 5 Kyoto. Di rumah, ia kembali menjadi buruh. Ia jual sepeda motornya, bekerja serabutan, hanya demi beli obat dan biaya rawat jalan ibunya. Saat tawaran program TKI di Prancis datang, Raffi ambil tanpa pikir panjang. Bukan karena ingin keliling dunia, tapi karena biaya kerjanya di sana bisa dikirim langsung ke rekening keluarga. Itu saja alasannya. Dan sekarang, masa lalunya mengetuk pintu. Sejak pertemuan dengan Yamamoto, bisik-bisik di dapur makin ramai. Beberapa staf mulai bertanya, siapa sebenarnya Raffi? Kenapa seorang koki Jepang menghormatinya seperti murid istimewa? Kenapa Claire kini terlihat berbeda? Di ruangannya yang sunyi, Claire duduk sendiri menatap layar laptop. Di hadapannya, laporan keuangan restoran, rencana ekspansi, dan proposal media tertumpuk tak tersentuh. Pikirannya masih berada di acara makan malam kemarin. Lebih tepatnya, pada sosok Raffi yang diam tapi menembus batas. Ia menyalakan pencarian daring dan mengetik, Raffi Indonesia Kyoto Culinary Exchange. Hasilnya membuat napasnya tercekat. Sebuah artikel lama berjudul, Anak petani menangi kompetisi masak dan terbang ke Jepang, muncul, lengkap dengan foto Raffi muda, berdiri kikuk dengan medali tergantung di leher. Claire menatap layar itu lama. Ia membaca kalimat demi kalimat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Ia yang selama ini menilai orang dari penampilan, tidak pernah bertanya siapa Raffi sebenarnya. Hari itu, saat jam istirahat staf, Claire memanggil Raffi ke ruangannya lagi. Raffi datang seperti biasa, berjalan pelan, tak berharap apapun. Tapi kali ini, Claire tidak berdiri di balik meja. Ia duduk dan menatap Raffi dengan mata yang berbeda. Aku tahu tentang Jepang, katanya langsung. Raffi terdiam, tidak terkejut, tapi juga tidak defensif. Kamu tidak cerita. Saya tidak merasa perlu, jawab Raffi pelan. Saya datang ke sini bukan untuk dikenal, tapi untuk bekerja. Claire mengangguk pelan, tak bisa membantah. Kamu tahu, sebagian orang membunuh setengah hidup mereka hanya untuk mendapatkan kesempatan yang kamu abaikan. Saya tidak abaikan. Saya memilih pulang. Karena ibu saya terbaring lemah. Dan saya tidak pernah menyesal. Claire menghela napas. Kalimat Raffi seperti pukulan telak. Ia yang selama ini hidup dalam kelimpahan, merasa seperti bocah yang baru saja belajar makna tanggung jawab. Dan sekarang, tanya Claire lagi, apa yang kamu cari? Raffi menunduk sebentar, lalu menatap Claire dengan tenang. Saya tidak cari panggung. Saya cuma ingin terus hidup dengan jujur. Kalau bisa berguna untuk restoran ini, saya bersyukur. Tapi kalau tidak, saya tetap akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Claire kembali terdiam. Tak ada kata-kata megah yang bisa ia lemparkan untuk menguji ketulusan itu. Ia hanya bisa mengangguk. Dan di luar ruangan itu, berita tentang Raffi mulai menyebar ke kalangan tamu restoran. Beberapa pelanggan mulai bertanya apakah koki fusion dari Indonesia akan masak lagi. Media mulai menyusun artikel. Tapi Raffi masih tetap di dapur, mengiris bawang, mencuci panci, dan menulis catatan malamnya di ponsel tua. Malam itu, di dalam kamar sempit apartemennya,
Raffi menulis. Semua orang punya masa lalu. Tapi yang membuat seseorang dihormati bukan kisah lamanya, melainkan bagaimana ia memilih bersikap hari ini. Dan di jendela kecil yang menghadap ke langit kota Paris, ia menatap bintang-bintang yang jarang muncul. Ia tidak tahu apakah masa depannya akan gemilang. Tapi ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan pernah lagi disembunyikan di balik pintu dapur. Langit Paris siang itu cerah, tapi udara tetap dingin menusuk kulit. Dari balik jendela kaca restoran, Claire duduk diam menatap lalu lintas yang bergerak lambat. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah mulai dingin. Di meja kerjanya, laptop menyala menampilkan laporan bisnis, tapi matanya kosong. Fokusnya tak di sana. Fokusnya masih di ruang kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Dapur bawah tanah, tempat seorang pria Indonesia mengubah pandangannya tentang hidup. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pribadi mereka di ruang kerjanya. Sejak tahu siapa Raffi sebenarnya, Claire merasa canggung dengan dirinya sendiri. Ia, seorang CEO sukses, terbiasa memimpin rapat, mengendalikan krisis, dan menjatuhkan keputusan tanpa ragu. Kini justru merasa kalah oleh ketenangan seorang pekerja dapur. Yang paling mengusik bukanlah bakat masak Raffi, melainkan sikapnya. Tidak sombong saat dipuji, tidak dendam saat dihina, tidak berubah meski akhirnya diakui. Sementara Claire, ia merasa malu. Ia terbiasa menilai dari tampilan, dari nama keluarga, dari latar pendidikan. Dan kini semua itu terasa kosong ketika dibandingkan dengan ketulusan Raffi. Siang itu, Claire berjalan turun ke dapur. Bukan untuk inspeksi, bukan juga untuk memarahi staf. Ia hanya ingin melihat Raffi. Di balik keramaian dapur, suara kompor, panci berdenting, dan aroma rempah menyatu dalam kesibukan yang biasa. Di sudut paling belakang, seperti biasa, Raffi berdiri di meja kecilnya. Ia sedang memotong bawang bombay, gerakannya cepat dan tenang, seolah seluruh dunia tak penting selain irisan itu. Claire berdiri beberapa meter di belakangnya. Ia hanya menatap, tanpa suara. Sampai akhirnya Raffi menoleh, menyadari kehadirannya. "Madam?" Sapanya sopan, dengan sedikit anggukan kepala. Claire maju satu langkah. "Panggil aku Claire," katanya cepat. Raffi sedikit bingung, tapi tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. "Baik, Claire." Hening beberapa saat. "Aku ingin minta maaf," ujar Claire. Suaranya nyaris tidak terdengar di tengah kebisingan dapur. Raffi menatapnya sejenak, lalu kembali ke pekerjaannya. "Tidak perlu," jawabnya tenang. "Tapi aku perlu," Claire melanjutkan. "Kali ini lebih mantap. Aku menghakimimu. Aku menaruhmu di tempat yang bahkan tidak pantas untuk siapapun. Dan kamu tidak pernah membalas. Itu justru membuatku merasa lebih bersalah." Raffi berhenti sejenak. "Kadang, diam lebih keras dari teriakan," katanya pelan. "Saya tidak ingin membuktikan apa-apa. Tapi saya juga tidak mau hidup dalam kebencian. Hidup sudah terlalu singkat untuk diisi dengan dendam." Claire mengangguk pelan. Wajahnya berubah. Tidak ada lagi aura angkuh. Ia seperti melepaskan topeng yang selama ini menempel di wajahnya. "Besok malam, ada jamuan gala tahunan untuk para investor. Biasanya aku hanya bawa tim manajemen dan PR. Tapi kali ini, aku ingin kamu ikut." Raffi spontan menatapnya. "Saya?" "Ya. Kamu, sebagai bagian dari restoran ini, bukan sebagai staf dapur, tapi sebagai representasi rasa." Raffi sempat diam. Ia tahu, acara seperti itu bukan sekadar makan malam. Itu panggung. Dan ia bukan orang yang suka berada di panggung. "Kenapa saya?" Claire menatapnya lekat. "Karena kamu yang mengingatkanku, bahwa manusia bukan soal posisi, bukan soal gelar, tapi soal keberanian untuk tetap baik di tempat yang salah." Raffi tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menghela napas, lalu berkata pelan, "Saya akan datang. Tapi bukan untuk nama besar. Hanya karena saya ingin membela apa yang saya kerjakan." Claire tersenyum kecil. "Itu cukup." Sore itu, sebelum pulang,
Claire memanggil tim desain dan menyuruh mereka menyiapkan satu jas hitam elegan berukuran pas untuk Raffi. Ia bahkan mencarikan sepatu kulit yang nyaman dan tidak mencolok. Bukan karena ingin membuatnya terlihat mewah, tapi agar pria itu terlihat setara dengan tamu-tamu penting yang biasanya hanya berbicara dalam bahasa uang. Di apartemennya malam itu, Raffi duduk sendiri di tepi ranjang sempit. Di sebelahnya tergantung jas hitam baru yang masih terbungkus plastik. Ia menatapnya lama, seolah itu bukan miliknya. Baginya, pakaian bukan soal harga, tapi tanggung jawab. Ia membuka catatan di ponselnya, lalu menulis. Kadang dunia tidak langsung melihatmu. Tapi jika kamu cukup sabar, pada akhirnya, orang-orang akan datang, bukan untuk menepuk bahumu, tapi untuk belajar dari jalanmu. Kemudian ia menatap langit-langit, lalu membisik lirih. Allah, jika ini bagian dari rencana MU, aku siap. Tapi tolong, jaga hati ini agar tidak lupa dari mana ia tumbuh. Dan di luar jendela kecilnya, Paris masih berdenyut seperti biasa. Tapi di dalam kamar sempit itu, ada hati yang sedang tumbuh, bukan karena pujian, tapi karena pengakuan yang jujur dari seseorang yang akhirnya membuka matanya. Malam itu, langit Paris berwarna kelabu pekat. Awan menggantung berat, tapi belum menurunkan hujan. Di dalam gedung kaca yang berdiri megah di pusat kota, cahaya keemasan menembus tirai, menciptakan siluet pesta yang anggun. Gala tahunan restoran Claire Du Bois tengah berlangsung. Tamu-tamu berdatangan dengan setelan terbaik mereka. Para pemilik saham, tokoh politik, jurnalis kuliner, bahkan beberapa selebriti lokal. Di antara gemerlap gaun mahal dan setelan jas berkilau, Raffi berdiri tenang di sudut ruangan. Ia mengenakan jas hitam sederhana yang disiapkan Claire. Rambutnya disisir rapi, dan wajahnya bersih. Namun ada satu hal yang tidak bisa diubah oleh pakaian. Ketulusan. Tak ada yang mengenalnya. Beberapa tamu hanya melihat sekilas, mengira ia staf biasa atau asisten catering. Tapi Raffi tidak peduli. Ia tidak datang untuk dipuji. Ia hanya ingin menyaksikan hasil kerja tim dapur yang selama ini berdiri di balik bayang-bayang, dan memastikan makanan malam ini sampai di meja dengan rasa yang jujur. Claire berjalan pelan ke arahnya, mengenakan gaun hitam berpotongan elegan. Wajahnya dingin seperti biasa, tapi mata itu tak bisa menyembunyikan respek. "Semua siap?" tanya Claire. Raffi mengangguk. "Sudah." Claire memandangi ruangan sesaat, lalu berkata, "Aku ingin kamu tetap di sini. Nanti, setelah hidangan utama selesai disajikan, aku akan memanggilmu ke depan." Raffi menatapnya. "Claire, saya tidak pandai bicara." "Aku tahu. Justru karena itu aku memilihmu." Claire lalu berjalan ke tengah panggung kecil, mengambil mikrofon. Semua tamu otomatis merapatkan diri. Suasana menjadi hening. "Selamat malam semuanya. Terima kasih telah datang ke gala tahunan kami. Tahun ini, kami mengalami masa-masa sulit sekaligus menemukan momen-momen yang tak terlupakan. Salah satunya, hadir malam ini bersama kita." Tamu-tamu saling pandang. Beberapa menunduk membetulkan jas. Yang lain hanya menyesap anggur. Claire melanjutkan, "Saya ingin memperkenalkan seseorang yang bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Tapi justru karena itu, ia jadi sosok paling berarti." Claire memberi isyarat. Raffi menelan ludah. Langkahnya berat, tapi pasti. Ia naik ke panggung. Dari arah sorotan lampu, wajahnya tampak tenang, tapi di dalam dadanya, ada gelombang perasaan yang tak bisa dijelaskan. Claire menoleh padanya. "Raffi, silakan berdiri di sini." Semua mata kini tertuju padanya. Tamu-tamu bingung. Seorang lelaki Asia dengan kulit sawo matang, bukan aktor, bukan chef terkenal, bukan pula pemilik saham. Lalu siapa? "Menu utama malam ini yang Anda nikmati adalah hasil tangannya," kata Claire. "Dan bukan hanya malam ini. Beberapa inovasi rasa dalam 2 bulan terakhir juga berasal dari ide-idenya." Tepuk tangan pelan mulai terdengar. Beberapa tamu tersenyum sopan. Tapi kemudian, seseorang di antara tamu berdiri. Seorang pria tua, berkebangsaan Prancis,
berpakaian formal, dengan tongkat di tangan kirinya dan mata yang menyipit. Ia menatap Raffi lama, lalu berjalan pelan ke depan. Claire tampak kebingungan. "Monsieur Dorian," bisiknya. Pria itu mengabaikan semua. Ia berdiri di hadapan Raffi dan berkata dengan suara lirih, "Kau, anak dari Aisyah?" Raffi terkejut. Napasnya tercekat. "Anda kenal ibu saya?" Pria itu mengangguk perlahan. "Namamu?" "Rafif Dubois." "Ayahmu?" "François Dubois." "Aku sahabat lamanya." Raffi terdiam. Dunia terasa melambat. Claire menoleh cepat. Wajahnya memucat. "Apa maksud Anda?" tanya Claire tajam. Monsieur Dorian memandang Claire. "Ayahmu dulu pernah menikah diam-diam di Indonesia. Ibumu tidak tahu. Wanita itu bernama Aisyah. Dia seorang guru di Banyuwangi. Mereka punya anak. Anak itu adalah dia." Ruangan sontak hening. Wajah Claire berubah drastis. Mulutnya terbuka, tapi tak keluar satu kata pun. Raffi menunduk. Matanya memerah. "Ibu saya tidak pernah bercerita. Beliau hanya bilang ayah saya pergi saat saya kecil. Saya kira beliau hanya ingin saya tumbuh tanpa luka." Monsieur Dorian mengeluarkan dokumen dari saku jasnya. "Ini salinan surat wasiat lama. François menitipkannya padaku sebelum ia wafat. Ia ingin anaknya, Rafif, suatu hari tahu kebenaran." Claire mengambil dokumen itu. Tangannya gemetar. Saat membacanya, kakinya lemas. Ia bersandar pada pinggiran panggung. "Tidak," bisiknya. "Ini tidak mungkin." Tapi semua bukti ada di sana. Surat wasiat dengan tanda tangan ayahnya. Foto lama François bersama Aisyah. Catatan hukum dari notaris Paris. Raffi berdiri terpaku. Seluruh ruangan kini sunyi. Tak ada yang menyangka bahwa pria yang selama ini dianggap buruh dapur dari Asia adalah anak sah dari pendiri kerajaan kuliner ini. Seseorang memulai tepuk tangan. Lalu yang lain menyusul. Namun bukan tepuk tangan biasa. Ini adalah tepuk tangan pengakuan dari semua yang sempat meremehkannya. Claire menatap Raffi. Matanya basah. "Kamu, saudaraku." Tapi Raffi hanya berkata, pelan dan penuh makna, "Aku tidak datang untuk merebut apapun. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia." Dan di detik itu, di tengah sorotan cahaya dan pandangan mata dunia, Raffi berdiri, bukan lagi sebagai TKI, tapi sebagai kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh kelas dan prasangka. Sorotan lampu panggung masih menyinari wajah Raffi yang berdiri mematung. Claire berdiri tak jauh di sampingnya, menggenggam surat wasiat yang mengguncang fondasi hidupnya. Di hadapan ratusan tamu penting, dunia Claire Dubois perlahan runtuh. Selama ini, ia yakin dirinya adalah satu-satunya pewaris kekaisaran kuliner yang dibangun ayahnya. Tapi kenyataan telah menamparnya dengan telak. Di sebelahnya berdiri saudara tirinya sendiri, yang selama ini ia hina sebagai buruh, sebagai orang yang tak layak bahkan untuk mengangkat piring. Hening menyelimuti ruangan. Tapi bukan hening yang dingin. Ini adalah hening yang menggantungkan ribuan pertanyaan di kepala semua orang. Raffi menunduk. Matanya sedikit basah, bukan karena sedih, tapi karena campur aduk perasaan yang tak tertata. Ia melangkah maju, pelan, lalu mengambil mikrofon dari tangan Claire. "Nama saya Raffi," ucapnya. Suaranya terdengar jelas meski bergetar. Atau mungkin, Rafif Dubois, seperti yang tertulis di surat itu. Tapi izinkan saya berkata sesuatu yang lebih penting dari nama dan darah. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan. "Saya tidak datang ke Prancis untuk mencari warisan. Saya datang ke sini dengan satu tujuan, bekerja dan mengirim uang untuk ibu saya yang sedang sakit di kampung. Saya tidak tahu masa lalu saya. Saya tidak tahu kalau saya bagian dari keluarga ini. Yang saya tahu, saya hanya ingin hidup dengan cara yang jujur." Wajah-wajah para tamu berubah. Beberapa mulai menunduk. Yang tadinya memandang Raffi sebagai bayangan, kini memandangnya dengan penuh rasa hormat. "Saya pernah dipermalukan," lanjut Raffi. "Pernah dihina, dianggap sampah.
Tapi saya tidak pernah membalas. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya percaya Allah melihat. Dan ketika waktunya tiba, kebenaran akan muncul dengan sendirinya, tanpa perlu teriak. Ia menoleh pada Claire. "Kak Claire." Claire kaget. Itu kali pertama Raffi menyebutnya seperti itu. "Saya tidak marah. Saya tidak dendam. Karena justru melalui perlakuanmu, saya belajar menjadi kuat. Saya belajar bahwa kebaikan tidak bisa ditakar dari pangkat, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang ketika kita punya kuasa." Claire menggigit bibir bawahnya, menahan air mata yang tak bisa lagi dia tahan. Raffi melanjutkan, "Saya diberi pilihan malam ini. Saya bisa menuntut nama saya diakui. Saya bisa meminta bagian saya. Tapi saya tidak mau dikenang karena saya memaksa. Saya mau dikenang karena saya layak." Ia menyerahkan mikrofon kembali ke Claire. Tapi sebelum beranjak, ia menatap seluruh ruangan. "Terima kasih sudah mengizinkan saya berdiri di sini. Bukan sebagai buruh, bukan sebagai anak orang penting, tapi sebagai diri saya sendiri." Tepuk tangan meledak. Tapi Raffi tidak menikmatinya seperti pahlawan. Ia hanya membungkuk sedikit, lalu turun dari panggung, dan kembali ke tempat semula, di sisi bayangan, tempat ia terbiasa berdiri. Claire masih terpaku. Surat itu tergenggam di tangannya. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Setelah acara selesai, semua tamu berdatangan menghampiri Raffi. Beberapa meminta foto. Yang lain hanya ingin berjabat tangan. Tapi Raffi tetap rendah hati. Ia menjawab seperlunya, dan terus mengatakan bahwa dirinya hanyalah pekerja biasa yang kebetulan diberi panggung oleh takdir. Claire mendekatinya terakhir. Di tangannya, ia membawa kotak kecil berwarna biru tua. "Ayah kita pernah menyiapkan ini untuk pewarisnya," katanya pelan. Raffi menatap kotak itu. Di dalamnya, ada pin kecil berbentuk lambang restoran keluarga Dubois, pin yang hanya dikenakan oleh pemilik utama. Tapi Raffi menutup kotaknya perlahan, lalu mengembalikannya ke tangan Claire. "Itu bukan milik saya," ucapnya. "Saya belum pantas." Claire menatapnya, bingung. "Kenapa?" "Karena saya belum selesai belajar." Raffi tersenyum, lalu menambahkan, "Kau sudah menjalankan tempat ini dengan baik. Aku tidak datang untuk mengambil. Aku datang untuk menemukan diriku sendiri." Claire tidak menjawab, tapi air matanya jatuh. Ia mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berkata dengan tulus, "Terima kasih, sudah mengajarkanku arti hormat." Beberapa hari kemudian, kabar tentang kejadian malam gala tersebar ke media internasional. Artikel-artikel mulai bermunculan. TKI yang ternyata pewaris restoran terbesar di Paris, dari dapur ke panggung, cerita Raffi Dubois, dan lainnya. Tapi Raffi tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap datang pagi-pagi, membersihkan meja, bahkan kadang masih mencuci piring. Ia tetap menulis catatan kecilnya setiap malam, seperti yang biasa ia lakukan sejak awal. Dan di suatu malam, di balkon apartemennya, ia menatap bintang sambil menulis. "Aku tidak tahu apa rencana besar MU, Allah. Tapi aku percaya, selama aku tidak sombong, tidak rakus, dan tetap jujur, hidup ini akan menuntunku ke tempat yang tepat." Raffi menutup bukunya, lalu menatap ke depan. Bukan lagi sebagai TKI, bukan juga sebagai anak CEO, tapi sebagai manusia yang akhirnya menemukan harga dirinya.